Haji, mantap. Ustadz Wahid suaranya mengagumkan ya. Assalamualaikum Ustadz Wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya bisa hebat kayak gini, enak. Itu kira-kira kenapa tuh? Jangan-jangan karena ini ya, seringan jadi imam, jadi suaranya udah terbiasa gitu ya. Terlatih nih. Oh, mantap. Ada jamunya kali jamu. Nah, jamnya itu makan isi kedondong. Iya, iya. Gitu ya. Wah, boleh juga nih ntar belajar karena Tapi itu jokes itu kedondong, jangan dianggap bener Pak Ipul. Nanti Pak Ipul pakai kedondong beneran kan bahaya itu kan. Jadi pasti ada latihannya lah ya. latihannya jadi imam itu. Jadi imam itu ya? Iya, Yon. Jadi Oke. kalau orang kalau udah terbiasa jadi imam, dia biasa mimpin sholat, itu pasti suaranya keluar itu. Yes. Kalau suaranya keluar, apalagi bacaannya Quran, begitu nyanyi, udah nggak kaget lagi, Iya. udah nggak harus melatih-latih suara itu. Mantap, ya. Apalagi suara hati yang keluar ini ya kan ya. Iya. Jadi penghayatannya juga penting tuh sebenarnya ya. Iya benar. Penghayatan, jadi kebiasaan gitu Ustaz ya. Tapi ngomong-ngomong gini nih, ini kalau buat yang belum tahu ya, ini Ustadz Wahid ini imam kita loh ya. Imam kita terutama sholat rawatib itu di masjid ya. Di masjid Al-Hilal itu beliau ini nomor 1. Jadi selalu ya namanya juga imam itu kan cuma satu gitu ya, imam utama ya. Nah, saya waktu pertama kali dengar namanya ini saya udah langsung mikir, wah ini orang mestinya mantap ini ya, karena namanya itu udah Wahid. Wahid itu kalau kita bayangan ke ini pasti muslim gitu kan ya, nggak mungkin nggak. Wahid itu kalau saya bayangin nih Ustadz nih ya, Wahid itu langsung nyambungnya ke Millata Ibrahim Hanifah, agama Nabi Ibrahim yang lurus. Insyaallah. Itu kan Wahid itu kan monoteisme murni itu ya. Apa sih kalau bahasa Indonesianya apa tuh? Bahasa Indonesia Wahid itu? Wahid Bahasa itu kan Indonesia. apa tuh Ustaz? Nomor 1 bukan? Ahad. Satu. Tahu ya? Ya. Number one. Number 1 Iya lah. kan number one ya. Number one and the only one. Gitu kan. Dahsyat. Satu-satunya. Gitu kan ya. Salah. Jadi ini Yang ngasih nama juga- yang ngasih nama juga kita nggak tahu nih gimana ceritanya nih. Siapa tahu Ustaz mau berbagi gitu Nah. ke kita. Oke. Kejadian memberi kejadian nama masa lalu. kepada saya itu bapak saya waktu di pesantren itu ada salah satu santri yang luar biasa pokoknya. Bapak saya sampai ngefans padahal adik kelas, dia adik kelas, tapi ngefans sama Abdul Wahid. Ustaz, sorry saya potong. Bapaknya Ustadz ini juga Ustadz juga. Apa yang punya pesantren malah? Enggak punya pesantren, cuman ya Pengurus pesantren, termasuk kepalanya pesantren dulu. kepala pesantren, Haji. Kalau di kampung namanya lurah pondok. Nah itu. Oh, lurah itu. pondok. Itu Gitu. boleh dikasih tahu nggak sih daerah mana itu? Di kampung itu daerah mana itu? Itu di daerah Kebumen. Oh, Kebumen. Kebumen, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Tepatnya di Kecamatan Perembun, Kabupaten Kebumen. Oh. Ada di Google kalau ingin tahu pondok saya, ada di Google. Gue langsung ngebayangin John, itu pesantren isinya orang ngaji semua tuh, ya. Gak ada macam-macam itu. Apa-apa ngaji. Nah, itu. Itu 1 juz sehari itu saya. Iya. Oh, Ya jadi kalau di era sekarang kita ngajinya ya begini Pak Ipul. ya. Artinya kalau boleh ngebayangin gini lah. Kalau orang pesantren ngaji tiap hari di pondok gitu kan. Tapi Ya. kita juga nggak kecil kemungkinan dimanapun. Jadi kalau menurut gue sih nggak terbatas ruang dan waktu ngaji gitu kan. Buktinya kita di warung kopi. Buktinya kita di warung kopi. Beberapa hari ini kita ngobrol ya soal agama gitu ya. agama. Ngaji Dari ya. hasil misalkan gua belajar di sini Pak Ipul. Tahu ini nih, ya, Pak Ipul Iya. ngomong gua juga ini segala Iya. macam itu kita bahas tuh. Iya. Tapi kan artinya kan
Ya kalau bahasanya gini sih, kalau temen gue bilang tuh, kita ngaji kampung Pak Ipul, beda sama orang ngaji pondokan. Tapi kita banyak medsos sekarang gitu ya. Ngaji pondokan ada yang ngarahin, kalau Ada yang kita ngarahin. ngarahin sendiri, Ya. tapi kita juga pengen dapet ilmunya, gitu kan? Gitu. Wah, mantap. Nah kalau sekarang kebetulan memang udah, ya kebetulan ada Ustadz Abdul Wahid ini nih, jadi Ya, kita beruntung nih, Beruntung, ada. bisa kedatangan dia malam ini, ya nggak? Ah. Ayo Ustaz, silakan lanjut. Banyak dipotong nih. Kita lanjut lagi. Tadi abah saya ngefans sama Adik kelas. adik kelas, namun dia santri yang tangguh. Wah, santri yang tangguh. Saya Oh, menyaksikan sendiri, ternyata santri ini tahan uji. Jadi dicobanya menurut ayah abah saya itu besar sekali. Cobaan Abdul Wahid ini besar sekali. Namun belum selesai cobaan itu, datang lagi cobaan. Dan mungkin ya kalau ibarat kata dibilang itu ujian kelas dewa. Untuk Saking abah nih. untuk Abdul Wahid itu Oh, adik untuk- kelas cobaannya. Abah saya Oh. melihat cobaannya itu luar biasa. Sampai abah saya ngovennya kenapa? Karena dicoba segitu beratnya, tetapi ini tangguh banget imannya dan dia tidak ngeluh sedikit pun. Itu yang jadi inspirasi abah saya untuk menamai anak pertamanya. dia Kebetulan bukan jadi orang laki-laki. yang tangguh kayak gitu ya. Kira-kira gitu Kemungkinan Pak Ipul. seperti Iya. itu. Kemungkinan seperti itu. Tangguh tahan uji Nah. di pondoknya, masya Allah. Dan akhirnya punya anak laki saya diberi nama Abdul Wahid. Mantap. Enggak, itu gue sih enggak begitu. Sambil ngopi enak kali kita ya. Oh iya dong, Mas, namanya juga kopi orang dong. Kopi. Ya. Namanya juga ngopi. Kopi dulu. Waalaikumsalam. Dek, aduh. Ini kayaknya Ade ini remaja masjid ya. Oh, remaja masjid ya? Iya Oh, ya. iya. Wah, kita demen banget nih punya remaja masjid yang care sama kita nih ya. Sayang sama kita. Aduh, makasih Dek. Makasih banget. Jadi enak kopinya nih ya. Nah, itu. Bareng-bareng sama Ustadz Wahid gitu ya. Makasih ya Dek ya. Balik lagi. Balik fokus. Sampai mana tadi tuh? Sampai itu tadi Abdul Wahid. Gua tuh begitu dengar kata Abdul Wahid itu nama Abdul, habis itu pakai Wahid pula ya. Iya. Udah Abdul itu kan hamba, itu kan hamba yang sang satu itu ya, sang esa itu gitu ya. Kemungkinan maksudnya seperti itu, Iya mantap itu. supaya bertauhid yang satu. Bertauhid Iya. yang satu, masya Allah. Nah terus itu kan cerita di pondok ya, berarti Ustadz Wahid ini kan pure murni orang pondok itu, Iya. itu Om Yon ya. Iya. Ya. Nah tapi kesini nih pakai jaket alma mater, berarti ngelanjutin studi lagi nih. Ya kebetulan setelah saya ada di Jakarta, ada tuntutan untuk ya coba menambah wawasan, menambah ilmu. Akhirnya saya belajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Al-Ayyubi, Tanjung Priok. Alhamdulillah sampai selesai, alhamdulillah. Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Al-Ayyubi itu ada macam-macam yang dipelajari dong Ustadz ya? Ya, Apa tuh? ya kalau Di antaranya deh. kalau saya pribadi ngambil dari tarbiyah atau pendidikan. Oh tarbiyah. Iya, S1-nya tarbiyah. Di sono ada beberapa jurusan, namun saya yang bisa saya ambil itu tarbiyah. Tarbiyah. Ini ada sastra Arab atau bahasa sastra Arab dengan Bahasa Arab. bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Sastra Arab. Gua kalau dengar sastra Arab merinding Ustadz, beneran ya. Itu sastra Arab. Kalau buat gua ilmu yang susah itu. Aduh. Kalau sastra Arab itu kan nyambungnya ke nahu, sorof gitu kan. Ya. Qawaid, qaidah. Aduh.
Itu orang-orang yang bisa ahli di situ mantap deh, itu mau tafsir semua itu ya, ahli tafsir itu semua ya. Oh jadi tapi tarbiyah tetap belajar itu dong, Betul, ya. untuk belajar. Walaupun mungkin secara porsi beda ya. Porsi beda karena tidak ada kekhususan. Tidak Kalau ada biasanya kekhususan. itu ada kekhususan Oh. ya, untuk apa membidangi ilmu itu. Tapi kalau saya lihat nih ya, Ustadz sehari-hari sebagai imam rawatib di Masjid Al Hilal ya, yang ada di bayangan saya adalah Ustadz pasti punya fokus, terutama kalau bayangan saya karena tanggung jawab sebagai imam, ya, dia biasanya yang paling memahami dan mengetahui tentang fikih, ya, terutama fikih ibadah, fikih ibadah ini saya orang awam nih Ustadz ya. Saya nggak pernah belajar nih, tapi yang saya bayangin adalah kalau kita bicara tentang fikih ibadah, ya, yang ada di bayangan gue nih On ya, bisa jadi gue salah gitu kan ya. Ada fikih ibadah sholat, fikih ibadah haji, fikih ibadah puasa, gitu kan ya. Kemudian sampai kurban segala macam. Nah, kalau menurut Ustadz sekarang kita lariin ke ini deh, ke komunitas kita ya, lingkungan kita. Apa yang paling bagus yang kita pelajarin Ustaz sebagai kewajiban berjamaah maksudnya ya, yang sama-sama kita harus punya pengetahuan setidaknya ya sedikit lah. Kalaupun jago alhamdulillah, bisa jago alhamdulillah, tapi kalau nggak bisa ya sedikit. Kalau menurut Ustaz gimana? Kemungkinan kalau mengenai tentang ibadah kita lebih baik kita membahas tentang tata cara bersuci karena itu sumber daripada ibadah. Oke, karena bersuci itu adalah syarat untuk melakukan ibadah lainnya. Iya. Gitu maksud Ustadz ya? Oh, mungkin seperti itu maksud saya. Oh ya, berarti kan sebelum kita bisa sholat kita harus bersuci dulu. Bersuci dulu. Oke, apa nama bersuci itu Ustadz? Dalam kitab yang saya kaji, kitab fikih, itu ada sebagian kitab yang menjelaskan atau menamakan istinja, ada sebagian kitab yang menjelaskan toharoh. Toharoh itu ya yang dimaksud membersihkan diri gitu ya? Membersihkan diri sebelum kita menghadap kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oh, oke. Ini kita ngajinya nih dari sudut pandang, kalau saya boleh bilang, walaupun saya bukan mau mengkotak-kotakan Ustaz ya, tapi paling nggak kita ngebahasnya dari sisi Islam Sunni berarti ini ya. Ya, oke Ustaz. Terus gimana tuh Ustaz tentang toharoh dan istinja itu? Kita langsung buka saja kitab yang saya kaji. Kebetulan ini saya bawa yang pertama Durusul Fiqhiyah, Halaqah ketiga, dan Mabadil Fiqhiyah juz yang ketiga juga. Saya padukan dua kitab ini. Ya, sekali lagi apabila nanti banyak salah-salah dalam saya menyampaikan, mohon maaf ya. Saya juga tahap belajar juga, meskipun tadi disampaikan seperti itu ya, itu bukan berarti tapi saya tetap, menurut saya pribadi tahap belajar. Kita belajar bersama-sama di sini. Ente bilang tahap belajar, iya. Justru ente yang ngajarin Ustaz, kita yang belajar, gitu kan? Apa itu toharoh gitu? Gimana caranya supaya kita bisa membersihkan diri? Kopi, ngomong-ngomong dingin nih, minum dulu ya. Sambil di kopi lah. Gak sopan nih tuan rumahnya, gak nawarin gimana sih Yon? Tapi sebenarnya di awal udah langsung gitu. Langsung aja nih. Silakan lanjut Ustaz, lanjut. Oke, kita lanjut ya. Dengan bahasa toharoh. Di sini disebutkan kalau di dalam Durusul Fiqhiyah mengatakan at-toharatu hiya izalatun najasati wal wudu'u wal ghuslu wa tayammum. Kalau di dalam Durusul Fiqhiyah. Ini beda pengarang juga, beda bahasa, beda pengarang, beda bahasa. Nah, ini pengarangnya beda. Dua kitab ini pengarangnya beda. Ya, Tapi apa yang disampaikannya sama dong? sama, tujuannya sama. Dan ini kitabnya orang Sunni. Oke. Kitabnya orang Sunni. Iya. Ya apa tadi? Wudu, ghusl, Tayammum. tayammum. Nah, kalau
bab istinja atau bab toharoh itu munculnya tiga itu. Munculnya 3 itu. Munculnya tiga. Wudu, mandi, ghusl itu mandi kan? Ghusl, Mandi wajib ya. Ya. Nah, kemudian tayamum. Ya. Kita lanjut ya. Lanjut Oke. lanjut Ustaz. Kalau saya kan cuma menegaskan aja. Iya. Oke, kita lanjut ke yang mabad fikih yang umum Umum. untuk dikaji, diikuti. Kita boleh mau pakai fikih yang karangannya berbeda atau ini boleh. Hmm. Asalkan masih satu kelompok, satu ini pasti satu pandangan, satu pandangan, Ya. pandangan atau satu pemahaman. Ya. Betul. Toharoh hiya fi'lu ma la tasihhus shalah illa bihi wa hiya naw'ani toharatun minal hadasi wa toharatun minal khabasi. Jadi bersuci itu ada dua macam. Bersuci ada dua macam. Yang pertama toharoh minal hadas dan toharoh minal khabas. Hadas itu ya berarti yang ketika kita keluar angin hadas. Yang berarti kentut. Udah paham ya kentut ya? Ya. Atau buang air kecil itu juga dinamakan hadas. Hadas. Terus buang air besar itu dinamakan hadas. Ya. Berhubungan Suami istri suami istri itu juga hadas. disebut hadas. Jadi Dan toharoh dari hadas. Hadas. Ya. Dan yang kedua toharoh dari najis. Dari Khobas itu najis. minal khobas dari najis. Oke. Kita ini yang pertama dulu ya. Kita Ya. bahas yang pertama. Ya. Mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita membahas yang pertama dulu. Kita membahas tentang Toharoh. bersuci dari hadas. Bersuci dari hadas. Itu banyak orang yang tidak mengetahui, banyak orang yang tidak mengerti. Nah, Ya. kencing selain kencing yang disunahkan dan kencing yang dianjurkan. Ya. Apa tuh Ustaz? Dengan koyor. Disunahkan Dan dianjurkan. Apa tuh? Kencing yang disunahkan Ya. itu tidak mengikuti hayawan atau hewan. Salah satu contoh, kita kencing berdiri. Nah, itu sama dengan kencingnya Hewan. kuda. Katakanlah begitu. Kan kuda kalau kencing berdiri. Iya. Nah, terus kalau berdiri itu pasti nyipratnya kemana-mana. Yes. Nah, itu penting saya sampaikan pada malam hari ini karena itu sangat berpengaruh dengan kualitas ibadah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti toharohnya pun Diatur dengan sedemikian rupa. Nah, itu kalau bahasa ini adalah etika kita hadas. etika berhadas. Etika berhadas. Etika berhajat berarti ya. Ya, Buang etika hajat, berhajat ya. Etika buang hajat. Nah, ada seperti itu. Nah, terus yang nggak kalah penting ini, yang nggak Ya. kalah penting, ketika kita lagi hadas, ya, ketika kita lagi hadas, Ya. kalau kita berdiri, itu kemungkinan cipratan itu akan kemana-mana. Ya. Maka disunnahkan. Nah, kalau seandainya kok memang tidak bisa untuk jongkok atau untuk nah itu kemungkinan darurat. Darurat itu bisa dialihkan. Seandainya kita kencing di tembok itu jangan langsung ke lubang atau kan biasanya kalau tempat kencing umum itu pakai yang kayak gitu ya. ada Iya, lubangnya. iya. Urinoir itu. Ah, Iya, Urinoir itu. iya, semacam itu. itu Urinoir. kita kayak Jangan langsung ke lubangnya. langsung ke lubang, tapi digeserkan ke temboknya. Ke temboknya. Ke tembok Supaya enggak. ngalirnya nggak Nah, jiplak gitu maksudnya. Kalau langsung ke ini kan nanti pantulan ke Pantulan, diri kita betul. lagi. Pantulan air kencing itu kan kadang-kadang kalau udah kebelet banget kan kenceng tuh cos ya. Iya. Ya kan? Iya. Bisa aja. Itu contoh. Nah, terus disempet ke temboknya aja. Ya. Biar itu set, jadi turun ke bawah, Ya. tidak mantul atau kembali kepada Ya. kita lagi. Itu kotoran.
menjadikan sholat kita, menjadikan apa ibadah kita itu tidak sah, tidak diterima karena ada najisnya di situ. Oke. Terus yang nggak kalah penting lagi ini ketika kita buang air kecil jongkok, itu kita siram dulu. Kan pasti kalau kita buang air nggak mungkin langsung hilang semua. Ya, ya, Bisa dipahami? ya. Dipahami? Kita siram dulu yang di bawah, Siram baru dulu. kita cebok. Oh. Coba seandainya nih, nggak bisa ini ya, nggak bisa contohkan ya. Ya, kalau kita nuang air, Ya. nuang Airnya dia di- nggak langsung ngalir. Nah, nuang air di sini, Ya. itu kalau kita langsung cebok, pasti airnya itu akan Nyampur nyampur antara campur. bekasnya dengan Nah, antara air kencing dengan air yang bersih, Bersih, itu. iya. Karena air bersih itu nggak mungkin satu ember langsung diguyur, nggak mungkin, paling satu gayung. Satu gayung itu kena najisnya kencing kita itu jadi najis semua. Dan yang otomatis yang di kaki yaitu ikut najis. Alangkah baiknya diguyur dulu yang di bawah, pakai satu ini diguyur biar biar ngalir dulu, Ya. baru kita cebok. Itu penting karena tidak banyak orang yang tahu yang seperti itu. Sorry Ustaz. Ada potong dulu ya. Yang Ustadz barusan jabarin ini adalah toharoh yang disunahkan atau yang dianjurkan? Ini yang Ya. dianjurkan. Oh, yang Yang dianjurkan. dianjurkan. Kalau yang disunahkan itu yang mana? Yang disunahkan adalah kencing dengan jongkok tidak berdiri, itu yang disunahkan. Oh, Nah, artinya gini, kalau yang selama ini kita tahu di umum lah ya, kencing jongkok itu kan udahlah pasti kita paham itu wanita kan gitu benar. iya, kan? iya. Artinya yang tadi kita omongin untuk laki berarti kan? Untuk laki. pun harus jongkok gitu Untuk ya. laki Iya. pun harus jongkok. Iya, Kan sekarang yang orang awam tahu nih, yang kita biasa lah, iya. pasti tuh yang jongkok itu cewek. Cewek. Bener nggak? Ya. Iya, Padahal Iya. ini sebenarnya jongkok itu buat buat laki laki. juga gitu. Nah, ini berarti maksudnya kalau kita laki-laki kencingnya nggak jongkok, kita kencingnya diri, maka toharoh itu dianjurkan. Apa malah disunahkan? Yang kencing berdiri, Heeh. ya Disunahkan berarti dong ya. Karena kan kalau penangkapan saya, kalau kencing berdiri itu kan dia tadi itu lebih cenderung nyiprat kemana-mana. Maka toharoh itu jadi hukumnya jadi disunahkan supaya dia kembali suci. Ya gitu ya Ustadz ya. ya, dianjurkan atau disunahkan. Nah kalau yang kencingnya sendiri udah jongkok, laki-laki kencingnya biasa jongkok, itu berarti dia juga dianjurkan apa disunahkan? Apa sama aja hukumnya? Ya, disunahkan. Oh disunahkan juga. Oh Ya, imbasnya ketika kita tidak berdiri maka akan berdampak yang iya iya. timbulnya Najisnya najis kemana-mana. kepada badan kita. Jadi yang Timbulnya najis kepada penangkapan gue nih gini nih kayaknya nih ya. Ada beda antara kencing diri sama kencing jongkok. Kalau kencing diri itu lebih mungkin najisnya kemana-mana nyiprat, sehingga sangat dianjurkan untuk toharoh setelah kencing berdiri. Tapi yang kencing jongkok pun dianjurkan untuk toharoh juga, membersihkan diri, karena biar gimana pun juga walaupun dia kencingnya jongkok itu masih ada kemungkinan najisnya tetap masih ada. Ya, masih ada. Di Jadi badan. di badan. Oh, tuh. Oke Ustadz. Nih ilmu baru nih. Baru dengar nih. Ruginya kita nggak belajar fikih gini nih. Kita belajarnya apa selama ini sejarah mulu ya. Fikihnya nggak tahu. Nah ini fikih nih yang ngaturnya. Oke Ustadz. Lanjut. Satu poin lagi. Yang pertama tadi apa? Minal hadas. Toharoh minal hadas. Ya, toharoh bersuci dari hadas. hadas. Yang kedua, toharoh atau bersuci minal khobas. Minal Khobas, dari najis. najis. Minal khobas dari najis. Oke. Kita contohkan ketika kita sarung kita, celana kita atau baju kita itu kena
kena najis. Najis. Katakanlah kotoran ayam. Nah, Jangan Ustaz, kalau di Jakarta sini yang Nggak ada banyak ayam, apa? Ayam nggak ada. Yang ada Oke. Yang ada kucing. kucing. nah, Ada kotoran, yang melihara kucing. kotoran kucing. Oke. Iya. Karena kotoran kucing. Iya. Jadi kotoran kucing itu masuk dalam najis yang sedang. Najis itu- sedang. Itu nanti kalau kita bahas najis itu nanti ada 3 macam. Yang pertama mukhaffafah, yang kedua mutawassithah. Kita ambil dari yang apa? Ringan. Dari yang bawah ya? Nah, bawah. Mukhaffafah itu yang paling ringan sekali. Terus yang kedua mutawassithah itu yang tengah-tengah, yang umum di lingkungan kita. Ya. Terus yang ketiga ini yang paling berat, yang paling susah untuk membersihkan. Nah, mughalladah itu diantaranya adalah kena binatang anjing atau kena babi. Itu mughalladah sangat sulit untuk bersihkan. Itu kalau orang ngejokes tuh nggak, kalau kita sering ngejokes oh najis mughalladah lu pantesan gitu, ternyata itu najis Oh paling gitu. berat. Pantas itu kan jokes yang sering di ya nggak Pak Ipul? Dilontarkan. Iya, 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 Dilontarkan. iya, iya, iya. Sebenarnya sering dengar itu, ternyata berat Pak Ipul. Najis mulu mughalladah lo. Oh, najis berat lo. Oh gitu Ustaz. Padahal ini kita belum ngomong, Iya kan kita gitu. belum ngomongin toharohnya. Belum. Baru macam-macam najis nih Ustaz ya. Oh. Masya Allah, ilmunya banyak banget sih Ustaz. Iya. Oh gitu. Oke. Mughalladah. Ya, Berarti ada tiga itu tadi. tiga. Ya, lanjut Ustaz. Yang akan saya jelaskan di sini sekalian supaya jelas tentang najis itu. Iya, benar Kobas. Ustaz. Kobas itu Kobas. najis itu ada tingkatannya. Ya. Tingkatan rendah saya contohkan. Kita punya anak laki, Ya. bayi Ya. laki. Ya. Bukan anak laki ya, tetap Ya. anak laki. Ya. Punya bayi laki belum berumur 2 tahun. Belum berumur 2 tahun. Bayi dong. Bayi, orok. Iya. Bayi belum berumur 2 tahun. Jadi Iya. masih antara 1 bulan Ya. sampai 18 bulan, 18 bulan, 20 bulan. 20 bulan atau belum ada 2 tahun pokoknya. Ya. Pokoknya belum ada 2 tahun. Paling dia baru lagi belajar jalan gitu ya. Pokoknya belum 2 tahun. Lebih gitu ya. Nah, itu antara itu seandainya kalau di dalam kitab fikihnya, hukum fikihnya, seandainya dia belum makan selain susu ibu, Masih, nah ya. itu baru mukhaffafah. Anak laki ya, Oh, anak laki yang belum berumur 2 tahun tapi dia tidak makan selain susu ibunya. Oh, kok sampai segitu ya? Ya itu kalau saya amati sendiri sampai segitunya Imam Syafi'i istilahnya Ngupas. ngupas tentang itu. Oh Bahkan ini hasil ijtihadnya Imam Imam Syafi'i. Syafi'i ini yang Mazhab saya pakai. Syafi'i dong ya? Syafi'i. Oke. Sampai Ya, ya. sampai segitu. Kalau di kesehatan tadi itu yang paling ekstrim kalau belajar itu. Iya. Itu jangankan perempuan ya, kadang laki itu wajib untuk belajar tentang kewanitaan. Nah itu yang biasanya keren juga ya, laki tapi belajar tentang kewanitaan. Kenapa? Karena ada tanggung jawab kepada istrinya Setelah dia nikah. untuk apa? Untuk kewajiban dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu sholat. Itu sangat berkaitan, sangat bergantungan dengan yang namanya menstruasi, yang namanya itu sangat Itu penting berkaitan. tuh Ustaz. Ntar kalau bisa kita atur waktu lagi tuh Yon ya, buat ngebahas itu tuh ya, ilmu tentang kewanitaan dari sudut pandang laki-laki ya. Karena itu kayaknya jadi mungkin banyak terjadi di lingkungan kita. Bukan lingkungan kita, di zaman kita. Nah sekarang kalau balik lagi ke najis tadi terus Kalau mohon maaf, kotoran kucing atau tai kucing ya ini masuk kategori yang sedang. Tadi yang sedang apa tadi? mutawasito. Mutawassithah. Oh. Mudah-mudahan ya para pemirsa juga bisa sedikit mempelajari mungkin tentang najis mutawassithah itu.
mutawasitoh itu yang tingkatnya sedang. Kalau mukhafafah tadi sudah saya sampaikan. Tapi Ya. mukhafafah, saya kembali lagi ke mukhafafah. Tetapi kalau anak laki belum berumur 2 tahun, namun dia sudah disuapin pisang, disuapin nasi, itu kembali lagi bukan mukhafafah, namun dia sudah mutawasitoh. Ini sampai, mohon maaf, sampai saya pahami, ternyata najisnya bayi yang belum berumur 2 tahun itu yang hanya Minum ASI. ASI saja itu ternyata nggak bau. Saya sudah, alhamdulillah, saya anaknya sudah 2, ya sudah 2, itu saya teliti semua, memang seperti itu. Tetapi setelah disuapin pisang, disuapin nasi, ternyata lebih bau. Sama Balik kayak lagi. kucing Ustaz. Sama kotoran Kotoran kucing, sama. iya. Kalau masih netek sama ibunya nggak bau. Masa gitu? Iya. Ya. Tapi begitu itu kucing udah mulai makan bubur, Ya. istilahnya bubur lah gitu ya. Nah, ini termasuk pecinta kucing ini. Kita kucing. Gua pernah melihara kucing Ustaz, jadi tahu. Kalau sebut merek, kalau udah dikasih Whiskas, Ah, ya bisa lah. Iya. Oh. Oke. kalau dikasih Whiskas, Nah, itu diimplementasikan seperti itu. Mutawasitoh itu. Mutawasitoh. nah, sorry Tat, motong-motong dikit Iya. Pak Jul. Kalau beda nggak sih ASI sama susu formula tuh beda nggak? Nah ya, Kan ada apa namanya, bayi yang nggak Ah. ASI. bayi yang nggak ASI tuh pengalaman saya sih ada lah beberapa gitu yang teman-teman tuh ternyata kok nggak keluar nih ASInya nih. Iya. Akhirnya dikasih susu formula kan. Iya. Nah itu hukumnya gimana kalau susu formula? Ya berarti Dia masih di bawah 2 tahun nih. Tapi dia minumnya minum Tapi itu minumnya kan, susu Ustaz. formula. Oh. Karena ASInya nggak keluar. nah itu sudah mutawasitoh karena memang sudah tidak ibunya. Oh gitu. Sudah tidak ibunya, sudah tidak ASI. Yang dimaksud di sini adalah ASI. Kalau formula kan kita nggak tahu. Ya jelas Susunya itu susu udah jelas. Bikinan manusia. Iya, udah jelas. Bikinan pabrik. Benar. Kalau yang saya tangkap itu ya khususnya ibunya. Kalau selain itu berarti anggaplah dia sudah bukan ibu istilahnya bukan ASI lagi, katakanlah susu formula atau susu sangkung. Oke. Selain ibu. Ya, Beda tuh Pak Jul ya. beda tuh. Ya. Udah jelas. Ya, oke. Mutawasitoh berarti Ya, kalau seperti itu. mutawasitoh. Lanjut. Kita lanjut cara mensucikan. Nah, ini Cara penting. mensucikan untuk mukhafafah ya. Saya mukhafafah dulu. Mukhafafah katakanlah kencing anak laki itu yang tadi enggak minum Belum susu 2 tahun. selain ibunya itu kencing 1 gelas itu diguyur 1 gelas itu sudah Mensucikan. sudah suci. Air kencingnya 1 gelas karena diguyur 1 gelas juga. Cukup. Itu cukup. Oh. Nah, tapi kalau mutawasitoh tidak. Itu hanya 1 gelas diguyur 1 gelas hanya berlaku untuk yang najis ringan. Mukhafafah tadi. Itu tadi. Oh. Oke. Kalau yang mutawasitoh gimana? Kalau yang mutawasitoh itu harus dibuang dulu. Najisnya dibuang. Nah, artinya gini. Anak itu kencing di lantai. Iya. Nah, ditinggal emaknya Iya. goreng pisang untuk bapaknya ini Iya. ya kan. Hmm. Ditinggal ke warung Iya. beli pampers atau apa kan. Iya. Tiba-tiba anaknya Buang air. itu yang tadi yang kedua itu tadi Yang mutawasitoh. mutawasitoh. Nah, buang air ya udah dielap. Nah, harus dilap dulu. Tapi kalau yang buah tadi tidak. Begitu tahu kencing di situ langsung aja guyur karena memang kita sudah tahu bahwa ini belum makan selain air susu ibu atau ASI. Oh. Kalau yang mutawasitoh itu harus dilap. Ada kencingnya, ada dohirnya kencing di situ. Nah, itu Harus hilang lah dari situ harus pokoknya gitu. dilap dulu pakai kain dan nanti kainnya pun sudah dicuci atau popoknya itu tadi tetap dicuci. Oke, berarti prinsip mutawasitoh yang pertama adalah hilangkan dulu najisnya. Hilangkan dulu dohirnya, Dohirnya, najisnya. ya. Bentuk najisnya Bentuk hilangkan najisnya. dulu. Kalau ya sama seperti yang tadi tai kucing ya kan, ada di depan pintu katakanlah Iya. gitu, di depan pintu ya udah dibuang dulu pakai kain atau pakai koran, Iya. ya atau pakai tisu, Iya. buang dulu Iya. kotorannya itu, baru diguyur. Baru diguyur. Nah, diguyur.
diguyur ya. Jangan Jadi- sampai diciprat-ciprat beda. Iya. Kalau diciprat-ciprat beda. Iya. Diguyur. Oke. Nih, berarti kesimpulan saya adalah kalau najis itu mutawasitoh, pertama hilangin dulu najisnya, Najisnya. habis itu baru diguyur, Baru diguyur. baru dibersihin Baru dibersihin. bekas najisnya. Bekas najisnya. Oh gitu. Nah ini yang agak susah ya, yang agak susah ini ada ada najis ainiyah itu yang kadang ini membingungkan najis hukmiyah sama najis ainiyah ini yang membingungkan. Kalau ainnya berarti ada dohirnya, tapi yang ainiyah ini hukmiyah ini Yang hukmiyah. hukmiyah ini agak susah. Najis sudah seminggu, nyampe najisnya hilang. Tadi di mana najisnya? Nah, bagaimana itu caranya itu? Iya. Gue bingung tadi itu, baru gue nangkap berarti ainiyah ini maksudnya ain mata kelihatan. Kelihatan. Oh. Yang namanya kelihatan itu ya disebut ainiyah. Gampang Di ngilanginnya. sini nih, di sini. Wah, Oke. di sini nih. Kelihatan berarti. Hmm. Tapi kalau sudah hukmiyah, nah itu yang udah hilang. Tahu Enggak. kadang-kadang kesandung kucing juga, kadang-kadang kesandung apa yang lain. Kemarin ada najis di sini, kok sekarang sudah nggak ada. Nah itu, tapi hukumnya najis. Nah terus gimana Ustaz? Caranya Gue bingung deh. kita kalau najis biasanya itu ada bekas. Kita lihat kalau secara mata memandang jauh itu nggak kelihatan, tapi dideketin. Oh ini nih bekasnya nih kelihatan. Tai Oke. kucingnya bekasnya kelihatan. Oke. Oh berarti ini najisnya di sini. Oke. Yang kedua dicium, kita cium. Oh ya ini bau tai. Nah, itu kita bukan berarti nanti jorok atau enggak. Ini karena berhubungan dengan najis, berhubungan dengan ibadah kita kepada Sang Maha Kuasa. Oke. Allah Kalau Subhanahu wa kalau Ta'ala. kucing lebih gampang Ustaz. Kalau kucing dia bekas buang air di situ. Ya. Kalau nggak dibersihin ntar dia balik lagi ke situ. Ya. Karena menurut kucing tempat di mana terakhir dia buang air itu kan WC-nya dia. Ketahuan banget kalau Faiful ini benar-benar cinta kucing. Ya. Lanjut Ustaz, lanjut. Wah. Nah itu tadi Ngelmu baru ini, ngelmu baru. Jawa mentok ini Pak ya. Jadi Jawa mentok ini. Ilmu baru. Insya Allah. Ya. Kita lanjut. Tadi yang pertama sudah kita ya. Yang pertama sudah mukhafafah. Yang kedua mutawasithah sudah. Pokoknya pada intinya seperti itu caranya untuk membuang atau menghilangkan najis itu caranya seperti itu. Paham. Dan yang terakhir yang ketiga adalah najis mughalladah. Yang gue bilang Mughalladah tadi itu tuh yang Yon. najis yang diberatkan. Berat hukumnya. Contohnya kalau di Jakarta sini ya, kita nyari debu nyari di mana? Nyari tanah nyari di mana? Itu tuh. Ah. Betul. Oh. Selama ini kita cuma ya kalau belajar sepintas itu kalau kena najis itu bersihin sampai 7 kali debu yang mana itu kita belum tahu tuh. Iya. Gimana itu caranya itu? Iya. Yang mughalladahnya agak berat. Jadi ya memang saya kembali lagi kepada istihadnya Imam Syafi'i itu luar biasa sekali ternyata. Jadi Iya. menurut ilmuwan Islam itu ternyata najis yang terkandung di dalam anjing dan babi itu tidak bisa dicuci dengan sabun, meskipun sabun yang paling nomor 1 di dunia pun itu tidak bisa menghilangkan bakteri yang terkandung ada di dalam najis najis tersebut. tersebut. Sabun loh ini. Sabun itu. Nggak bisa ternyata. Makanya Itu ada penelitian itu ya berarti. enggak, Imam Syafi'i kan kelasnya itu profesor sebetulnya. Itu kelasnya profesor. Dia penelitian seluruh orang Asia, orang itu kan dia terkenal di Asia Tenggara karena memang penelitian dia. Iya. Iya sampai ke Iya. situ kan artinya. Iya. Meneliti perempuan sini itu kebanyakan sekian ini main. Nah itu penelitian juga. Ternyata sampai segitunya ya, penelitian. Oke. Ternyata najis yang terkandung dalam anjing dan babi ini itu bakterinya tidak bisa hilang kecuali dengan tanah atau Debu. dengan tanah atau debu. Kalau bisa hilang.
meskipun sabun paling canggih di dunia pun enggak, Paling wangi lah. paling wangi, paling ini, bakterinya masih ada, bakterinya masih ada. Makanya itu hukum Allah itu ngambil dari Al-Quran. Innallaha yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mutatahhirin. Itu Allah paling Suka paling suka sama orang yang membersihkan diri. membersihkan diri dan orang yang bersih, orang-orang yang bersih. Nah, Oh. yang kedua ini mungkin dari kata maknawi saja kalau yang lain. Mutatahhirin, yuhibbut tawwabin, orang yang suka. Oh, yang pertama berarti yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau mutatahhirin cenderung dengan kita bersuci. Kalau tawwabin berarti artinya orang yang suka membersihkan hati. Tawwabin itu tobat. Oh, Tawabin taubat. Tawabin kan orang-orang iya yang bertaubat. taubat. Nah, bertobat itu membersihkan hati. Tapi kalau mutahhirinnya itu membersihkan diri, Fisik. fisik. Nah, kalau tawabinnya itu membersihkan hati kita supaya hadir di hadapan Allah. Ya, untuk ini ngaji ini semata-mata kan untuk kita beribadah kepada Allah. Ya. Mengenal supaya hukum Allah. mengenal hukum Allah yang Upaya telah, kita. Ya, itu upaya. upaya kita atau Ya. wasilah kita untuk menghadap kepada Iya. kepada Allah. Tata Iya. caranya dengan itu tadi. Iya. Nah, jadi muholador itu memang nggak bisa Iya. bakterinya ya itu, bakterinya nggak bisa dihilangkan tanpa dengan debu atau tanah. Tanah ini kalau yang di Quran itu dibilang turab bukan sih? Nah, turab kan istilahnya apa ya? Sama. Iya sama ya. Ya gitu ya. Iya. Ya Berarti kalau tanah beneran nih, Ustaz. Tanah bener. kalau seandainya di Jakarta khususnya jadi Jakarta ini nggak ada tanah semua ya udah boleh pakai pasir tapi pasir yang yang ada tanahnya, yang ada tanahnya, jangan sampai pasir nggak ada. Ya pasir sih sebetulnya campuran tanah pasti ada, Iya. pasti ada campuran tanah, cuman kita cari yang paling bersih, cari yang bersih. Jangan kalau maaf nih pasir di Jakarta kan karena banyak kucing pasirnya tetap itu yang tadi yaitu ya kita ambil pasir yang benar-benar suci kita untuk membersihkan najis bogor atau itu tadi. Kalau orang Jakarta bilangnya pasir Jakarta itu ada kembang ya kan. Kembang pasir. Kembang pasir ya itu tadi itu yang namanya Kucing ya. kucing. Oke. Tanah di sini yang banyak di mana Ustaz? Pacuan kuda udah, mana lagi? Oke. Tanah itu maksudnya tanah liat atau tanah gimana sih? Ya Tanah yang ada di permukaan juga boleh, yang penting tanah tapi suci, tanah yang suci itu memang tidak Benar-benar ada tanah Bukan berarti pasir. ya, bukan pasir berarti kan? bukan debu juga berarti. Bukan, iya bukan debu juga ya. Nah, Tanah. ini kalau pertanyaan lumayan gimana ya? Kalau kita situasinya sulit gimana ya? Ini kalau di sini nih, kalau kita ngeliat nih mana tanah Pak itu? Nggak ada. Itu gimana tuh? boleh dengan pasir itu tadi, boleh Pasir. dengan dicampur pasir tapi yang kita ambil pasir yang suci, pasir yang suci ya. Pasir itu pasti sorry, mengandung tanah. Pasir tuh kira-kira kalau bayangan ini pasir yang ada di yang buat bangunan bukan sih? Pasir Pasir buat ya, bangunan. pasir buat Bangunan itu. bangunan Pasir ya. bangunan. Oh, Boleh ya. oke. Boleh. Tapi ya kalau mau ngegali dikit mah dapat tanah. Oh iya, masalahnya nih aspal nih Pak, itu udah tempat kita nih udah. Mau gali di mana nih? Aspal memang agak susah khususnya di Jakarta ya agak susah. Oke, Pak Ipul. Oke, Ustadz, kita lanjutin ngopi dulu ya. Lanjutin ngopi Ya, dulu, Kita oke. lanjutin ngopi dulu. Nanti kita sambung lagi Ustadz ya. Oke, sip. Ya, oke. Para YouTuber, Pemirsanya ya, pemirsanya Double O Kreatif. Ya. Alhamdulillah. Ya, kita break dulu. Nanti kita lanjutin lagi ya. Oke. Oke. Syukron Ustadz ya. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Terima kasih.